من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah jamaah sekalian, ketemu lagi dengan Umi. Sudah beberapa minggu tidak bertemu dengan Umi, dengan selalu berharap mudah-mudahan keadaan jamaah semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selalu kita bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermahkotakan salam terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat hatta yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih saja kita menghadapi ujian yang Allah berikan, dan ujian itu adalah membuat kita makin kuat. Walaupun sudah new normal, tentunya tetap kita berjalan dan tetap memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan, keberkahan tentunya milik kita semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dan kita ingatkan selalu bahwa Allah pasti memberikan ujian buat kita semuanya. Dalam ujian itu ada hamba yang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada hamba yang makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya ujian yang Allah berikan makin mendekatkan kita kepadanya, makin kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah pasti akan menguji kita. Menguji dalam ketidakenakan, dalam keenakan, dalam kebaikan, dalam ketidakbaikan. Justru indahnya adalah bagaimana kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyampaikan bahwa Allah akan menguji kita dengan rasa ketidakbaikan, ketidaknyamanan, ketakutan, kekurangan, dan lain sebagainya. Ketika ayat Al-Quran sudah memberikan peringatan buat kita, tentunya kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan peringatan buat kita semua bahwa ketika Allah menguji kita, tentunya kita yang terbaik adalah melakukan dalam keadaan kesabaran dan serba tentunya dengan keikhlasan yang penuh. Jamaah sekalian, lalu bagaimana kita menghadapi ujian yang terus hadir buat kita? Sampai kita masih menghadapi kehidupan, ujian itu akan terus berlangsung buat kita. Tentunya yang harus kita lakukan terus menerus adalah, yang pertama adalah terus menumbuhkan ketakwaan kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Cobaan, ujian terus akan berjalan, akan makin menguatkan diri kita, karena Allah memberikan kita, menjadikan kita hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tentunya memberikan banyak kebaikan buat kita, dan hamba yang takwa akan mendapatkan keuntungan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan takwa kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu kita lakukan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya setelah kita menghadapi berbagai macam ujian, bahwa takwa itu makin menguatkan diri kita, makin menjadikan diri kita kuat, dikasih vitamin dari Allah agar kita tentunya menjadikan diri kita makin sehat. Dengan berbagai macam ujian membuat kita bisa menikmatinya. Maka yang kedua adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah hal yang penting bagi kehidupan manusia. Iman adalah hal yang sangat penting bagi orang muslim. Keimanan seseorang akan terus bertambah ataupun berkurang, tergantung bagaimana kita menghadapi ujian yang Allah berikan. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazid yankus. Iman itu kadang turun, juga kadang naik. Yazid kadang tambah, naik kadang pun juga bisa turun.
Bagaimana agar keimanan tentunya terus bertambah, terus kuat, naik terus inginnya kita adalah banyak hal-hal yang kita lakukan. Tadabbur Al-Quran, zikrullah, bergaul dengan orang-orang yang soleh dan soleha, melihat orang-orang yang lebih kurang daripada kita, melihat dalam masalah harta pastinya ke bawah, maka tentunya keimanan kita kepada Allah terus akan makin bertambah. Harapan kita selalu. Apa Umi yang selanjutnya? Yang selanjutnya yang kita lakukan adalah beribadah. Ibadah. Allah menciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah. Ibadah secara totalitas. Berlaku, berbuat ihsan, berbuat baik, tentunya akan menjadikan kita hamba Allah yang insya Allah beruntung dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Ibadah, menghambakan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Selalu tentunya apa yang Allah berikan buat kita, yang kita lakukan selalu adalah untuk ibadah kita kepada Allah semata-mata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pasrahkan diri. Totalitas ibadah kita semata-mata hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Agar musibah bisa berjalan, bisa kuat kita hadapi, maka yang selanjutnya adalah beramal soleh. Amal soleh bisa kita lakukan dengan apa saja. Berbuat baik sama orang, pastinya amal soleh. Berbuat baik sama orang tua, apalagi amal soleh. Berbuat baik dengan tetangga pun juga beramal soleh. Menghormati guru juga amal soleh. Berbuat baik dengan keluarga juga beramal soleh. Amal soleh, alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Ingat, amalan kita, perbuatan kita akan bisa diterima oleh Allah kalau di dalamnya atas dasar keikhlasan, atas dasar niatnya yang benar, semata-mata hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Berbuat baik secara totalitas. Lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam dalam Quran surah Al-Anbiya yang ke-83. Bagaimana rasanya Nabi Ayub memadukan antara ketauhidan dan ketidakberdayaan. Maka semuanya Nabi Ayub sandarkan hanyalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tentunya selalu berharap bahwa ujian musibah terus berjalan, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya musibah itu adalah yang memberikan Allah pastinya, maka tiada daya dan tiada upaya, tiada lain dan tiada bukan, maka selalu kita berbuat, melakukan, makin menghambakan diri kita kepada Allah, bertaubat, segera tubuh ilallahi taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mohon ampun, mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tentunya ketika sujud panjang kita, dalam terakhir kita sujud, kita minta 3 kepada Allah, dan itu sudah mencakup untuk semuanya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kita minta kembalinya kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, yang baik, yang terbaik yang Allah berikan buat kita semuanya. Panjang doa kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang kedua, kita panjang dalam kita memohon kepada Allah. Allahumma rzuqni taubatan qabla al-maut. Kita mohon kepada Allah taubat kita sebelum maut datang. Selalu kita mohon dan taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga kita minta kepada Allah? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Minta kepada Allah diberikan ketetapan hati, agar hati kita tetap terpaut dan terus syauq rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mampu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, menyandarkan hidupnya kepada Allah, menyerahkan segala musibah kepada Allah, insya Allah hidupnya akan lebih mudah untuk dijalaninya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita dapat bertemu lagi, bukan saja dalam media sosial, tapi insya Allah akan bertatap muka ketika Allah sudah mengizinkan, ketika virus coronanya berakhir. Selalu kita memohon kepada Allah, tetap stay at home, jaga kesehatan dengan menggunakan masker,
dengan selalu jaga jarak, insya Allah kebaikan Allah berikan buat kita semuanya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.